pajak belum, kau udah bayar royalti belum gitu. Kamu ngurus paspormu nggak bisa karena kamu belum bayar pajak. Lebih jauh lagi, kau memperbarui izinmu di apa nggak bisa karena kau belum bayar ini. Pajak itu adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Kan nggak ada orang yang mau dipajaki. Tapi oke lah, karena dia untuk mempertahankan peradaban, oke, kebiadaban itu kita iyain lah, pajakin gue. Tetapi bukan dibalik buat orang kecil yang membiayai orang besar. Jadi kalau Pak Luhut bilang, nanti akan dialihkan subsidinya, ya itu alasan juga yang nggak masuk akal. Ini nih, yang bikin tensi rakyat Indonesia pada naik semua. Iya, Kalian maksa rakyat Indonesia bayar pajak mulu. Tapi fasilitas apa yang dikasih buat rakyat Indonesia selain dikasih tontonan ada orang yang ngembat duit sampai 300 triliun cuman kena 6,5 tahun penjara karena sopan. Mantap bang. Itu yang jelas-jelas kerugian negara malah kalian diemin. Iya. Dan itu yang jelas-jelas adalah duit rakyat yang diembat dari pajak. Suruh dia balikin itu duit 300 triliunnya, masukin ke APBN. Iya. Kalau kalian bisa galak ke rakyat, berarti gue juga bisa galak ke kalian. Karena duit gaji kalian itu asalnya dari pajak yang diperes dari kami rakyat Indonesia. Dan jangan bacot lagi tentang apa yang udah kami lakuin untuk negara ini. Kami udah banyak ngelakuin untuk negara ini, dari pajak sampai nyumbang 80% dana APBN untuk bayar gaji kalian. Usah songong lu pada. Apa lo? Itu kita seperti contoh ya, ada mobil sama sepeda motor mungkin 100 juta lebih, yang bayar pajak cuma 50% itu. Jadi Anda bisa bayangkan kepatuhan kita itu sangat rendah. Ya, super penting. Dan saya hanya mohon semua kita, pejabat-pejabat, pengamat-pengamat, ayo kita rame-rame dukung ini. Karena ini untuk kepentingan Republik. Ini game changer buat Indonesia. Nggak usah terus kritik-kritik dulu, biarkan jalan dulu. Nanti ya berikan kritik membangun. Karena ini banyak masalah yang harus diselesaikan. Kan kita tahu pajak itu fungsinya untuk mensubsidi orang kecil. Ini bagaimana orang kecil mensubsidi orang besar, orang kaya itu akalnya dari mana? Jadi kita bayangkan misalnya tidak masuk akalan seluruh sistem perpajakan kita tuh. Jangankan rakyat ya, pemerintah sendiri aja tidak taat bayar pajak. Masih banyak kendaraan dinas yang nggak bayar pajak di berbagai kota, kabupaten, provinsi. Lah itu gimana? Kenapa malah nyalahin rakyat? Sedangkan aparatur negara sendiri, mobil dinasnya juga tidak taat bayar pajak. Kadang tuh muak juga lihat pemerintah ya. Apa-apa nyalahin pajak, apa-apa nyalahin rakyat. Tapi ketika rakyat mengkritik pemerintah, congornya bukan main. Hanya minta sekali lagi dukungan Anda dan semua masyarakat Indonesia. Ayo kita rame-rame dukung dan patuh terhadap ketentuan. Karena nanti ada mantan-mantan pejabat juga yang tidak patuh akan ketahuan. Ya, akan ketahuan. Jadi kalau misalnya saya mantan pejabat, saya menyembunyikan sesuatu, pasti akan ketahuan. Entah dulu dia paling berkuasa, nggak ada urusan. Nanti akan bisa dilihat, orang akan bisa Google kamu, nanti kalau kamu tuh membuat sesuatu yang tidak benar. Game changer buat Indonesia, karena kita bicara masalah pajak, karena penerimaan pajak yang tidak maksimal, dan kita mendukung program Cortex yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan di Keuangan. Gue sebenarnya udah riset dikit sih soal Cortex ini, plus minusnya gimana. Cortex diperlukan untuk meningkatkan rasio pajak, betul. Tapi Cortex juga rentan penyalahgunaan data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi yang punya negara bilang jangan kritik, ya udah. Mohon maaf untuk Pak Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional ketika menyampaikan keluhan terkait dengan kepatuhan pajak Republik Indonesia atau rakyat Indonesia yang masih rendah. Please, kita itu, saya rasa pribadi gitu ya, udah taat kok bayar pajak, cuma masalahnya seringkali uang pajaknya dikorupsi, dan itu membuat kita semakin gak percaya dengan pengelolaan negara yang diwakili oleh para pemimpin saat ini atau para pejabat hari ini, termasuk Pak Luhut. Kalau nggak salah sih ada banyak perusahaan yang cangkang gitu, yang itu mengamankan ya nama Pak Luhut juga gitu ya. Itu kalau nggak salah pernah dibongkar di Panama Papers. Silakan deh teman-teman kalian cari beritanya. Tapi yang pasti di sini kita sebagai rakyat udah kok taat pajak, cuma masalahnya pajaknya sering banget dikorupsi. Jadi kita nggak percaya deh. Untuk Pak Luhut yang maha kuasa. Tahu nggak sih Pak, sebenarnya orang Indonesia itu punya sifat dasar yang manut dan nurut loh. Kalau nggak percaya orang Indonesia itu punya sifat dasar manut dan nurut, coba lihat aja diaspora Indonesia yang berada di luar negeri. Entah itu bekerja atau pindah domisili.
diaspora Indonesia yang berada di luar negeri, mereka itu cenderung taat bayar pajak. Padahal pajak yang mereka bayar di negara orang itu jauh lebih tinggi dan jauh lebih mahal daripada pajak di negara sendiri. Mereka taat bayar pajak tanpa harus diancam dulu oleh pemerintah setempat. Dan pernah nggak sih Pak Luhut itu bertakon-takon, kenapa sih diaspora Indonesia di luar negeri itu taat bayar pajak, tapi di negara sendiri malah terkesan malas? Tahu nggak kenapa? Karena bayar pajak di negara orang itu dilayani dengan rasa hormat, Pak. Dan prosesnya itu gampang banget. Sedangkan di Indonesia, bayar pajak, entah itu online atau offline, sulitnya bukan main. Sedangkan kalau kita berhadapan-hadapan dengan birokrat pajak, kita itu di-treat, dilayani seolah kita sedang ngemis. Padahal kita bayar pajak. Bayangkan. Dan ditambah lagi, penggunaan pajak di luar negeri, itu dipakai secara transparan. Sedangkan pajak di negara sendiri malah dipakai secara ugal-ugalan. Itu pun hasilnya entah apa. Karena anggaran habis dipakai korupsi lah, dipakai untuk rapat di hotel mewah lah, untuk penyuluhan inilah, untuk itulah. Nah, kalau pemerintah Indonesia pengen rakyat Indonesia itu taat bayar pajak tanpa harus diancam dulu, ya pemerintah bikinlah pelayanan yang setara dengan di luar negeri. Sistem pembayaran yang segampang mungkin. Atau bikinlah sistem penggunaan pajak yang setransparan mungkin. Melebihi transparansi negara orang. Bisa nggak? Nah, kalau pemerintah aja nggak bisa memperbaiki pelayanan, memperbaiki sistem pembayaran, memperbaiki sistem transparansi penggunaan pajak, nggak usah ngarep rakyat Indonesia taat bayar pajak. Nggak usah ngarep. Karena perubahan harusnya dimulai dulu dari pemerintah. Bukan malah maksa rakyatnya. Bahkan sampai ngancem-ngancem yang nggak bayar pajak nggak bisa bikin SIM atau paspor. Satu lagi penjungkir balikan fakta. Kali ini dilakukan oleh Luhut Panjaitan yang dianugerahi 2 jabatan sekaligus oleh Prabowo, yang menunjukkan bahwa dia masih memiliki pengaruh sangat kuat dalam pemerintahan, yaitu sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Penasehat Khusus Presiden bidang investasi. Dalam pernyataan Luhut mengenai rendahnya tingkat pembayaran pajak oleh masyarakat bukan kesalahan pemerintah, maka dia mengusulkan agar mereka yang tidak membayar pajak dilarang mengurus SIM maupun paspor. Padahal tindakan tegas seperti itu justru harus diberlakukan kepada para pejabat seperti Luhut. Merekalah yang membuat orang malas bayar pajak. Karena tidak ingin uang yang disetorkan ke negara dipakai foya-foya atau dikorupsi oleh para penyelenggara negara. Dalam kasus Luhut, secara akal sehat, keberhasilannya menjadi triliuner pemilik TBS Energy Group tidak mungkin diterima. Dia adalah pensiunan jenderal dan menteri. Seluruh gaji dan tunjangan yang pernah dia terima masih jauh dari kecukupan modal untuk membangun kerajaan bisnis yang demikian besar. Luhut jelas bukan satu-satunya. Betapa dahsyatnya korupsi di Indonesia juga tampak pada berbagai macam laporan oleh PPATK. Betapa banyaknya transaksi mencurigakan yang dilakukan